Bab 486. Membunuh melalui orang lain. Jerry yang sudah lama merasakan keberadaan dua orang ini, hanya saja tidak menyangka, Jackie Ye yang awalnya masih ingin membuat dirinya menjabat menjadi kepala keluarga Ye, tiba-tiba akan menyulitkannya. Aura dua orang yang mengenakan pakaian hitam dan putih ini sangat kuat, kemampuan salah satu di antaranya sama dengan Charles Ma. Tidak heran salah satu dari 8 keluarga besar kota Yan, benar saja tidak begitu sederhana. Takutnya bahkan orang keluarga Ye juga tidak tahu dua orang master ini. Bahkan Jackson Ye dan Fernando Ye juga terlihat terkejut saat melihat dua master ini. Hehe. Jerry yang tertawa, aura membunuh di tatapannya berkilat, menatap lekat Jackie Ye berkata, dia adalah saudaraku. Bila aku mendengar lagi dari mulutmu ucapan mempermalukan saudaraku, walaupun kamu adalah kakek Lesi, aku juga akan membuatmu membayar harga. Suara Jerry yang sangat dingin, saat kalimat ini keluar, temperatur di seluruh aula perjamuan seperti tiba-tiba turun beberapa derajat. Jackie Ye yang langsung menerima ancaman Jerry yang semakin merasa dengan jelas, sekujur tubuhnya tak tahan bergidik, kaki dan tangannya dingin menusuk tulang. Dia membuka mulut, baru akan marah, namun yang menyambutnya adalah sepasang mata Jerry yang setajam pisau, kembali menelan kembali ucapan yang akan keluar dengan paksa. Saat ini, dia memiliki perasaan menghadapi dewa kematian. Duo hitam putih adalah Master Top, semakin jelas merasakan aura membunuh. Keduanya melangkah keluar hampir pada saat bersamaan, berdiri di kiri dan kanan melindungi Jackie Ye di belakang. Mereka merasakan sebuah kekuatan luar biasa dari Jerry Yang. Seakan, Jerry Yang adalah sebuah gunung besar yang tidak dapat mereka jangkau. Kamu berani mengancamku? Jackie Ye berkata marah, berusaha keras menahan dorongan untuk pergi. Mengancam. Jerry Yang tertawa mencibir, selanjutnya sebuah aura yang lebih mengerikan meledak dari tubuhnya, seperti gelombang badai, menyerbu keras ke segala arah. Jerry yang tiba-tiba mengangkat kaki, selanjutnya mendaratkannya keras-keras. Boom! Semua orang dengan terkejut menyadari, permukaan lantai marmer di bawah kaki Jerry yang seketika pecah. Namun ini bukan akhir, hanya sebuah awal. Boom boom boom. Dari tempat Jerry yang mendarat sebagai pusat, satu demi satu retakan seperti sarang laba-laba tidak hentinya menyebar ke sekitar. Dalam beberapa detik, semua lantai di dalam aula perjamuan pecah. Saat ini, semua orang membelalakan mata, hanya merasa ini adalah cerita dongeng. Menghentakkan kaki bisa mengeluarkan kekuatan penghancur sehebat ini, apa ini adalah hal yang bisa dilakukan manusia? Duo hitam putih di belakang Jackie Ye membelalakan mata, bahkan untuk mereka yang kuat, saat ini juga merasa gemetar dari kedalaman jiwa mereka. Awalnya mengira, Jerry yang hanya seorang yang setara dengan tuan muda keluarga kaya dari 8 keluarga besar kota Yan, sedangkan Charles Ma adalah master yang melindungi Jerry Yang. Sampai saat ini, mereka baru menyadari, Jerry yang barulah keberadaan mengerikan yang sesungguhnya, sedangkan Charles Ma hanya seorang pengikut di sisinya saja. Kemampuan seperti ini, menyapu 8 keluarga besar kota Yan juga tidak berlebihan bukan? Di tatapan Jackie Ye hanya tersisa rasa terkejut dan takut, dia tiba-tiba mengerti kenapa Jerry yang menolak merubah marga menjadi marga Ye dan mewarisi posisi kepala keluarga. Untuk master seperti ini, kepala keluarga Ye sama sekali tidak memiliki daya tarik sedikitpun. Melihat Lesi, aku tidak ingin bersiteru dengan keluarga Ye, namun bila keluarga Ye sungguh mencari mati, aku yang pasti akan memusnahkan keluarga Ye, Lesi juga tidak akan menyalahkanku. Ekspresi Jerry yang acuh, selesai bicara, dia berbalik pergi. Saat ini, Jackie Ye mana mungkin masih berani menghalangi. Membiarkan Jerry Yang dan Charles Ma pergi. Satu demi satu orang keluarga Ye takut, rasa takut di mata mereka lama tidak memudar. Apa aku melakukan kesalahan? Lama kemudian, Jackie Ye baru bergumam, di dalam tatapannya hanya ada rasa penyesalan yang kuat. Wajah Jackson Ye pucat pasti, teringat dirinya sebelumnya ingin membunuh Jerry Yang, dia tiba-tiba merasa sangat beruntung. Barusan bila satu kaki Jerry Yang itu menginjak tubuhnya,
takutnya bahkan tidak dapat merasakan rasa sakit, langsung mati bukan? Tatapan Fernando Ye juga sama dipenuhi rasa takut yang kuat. Namun teringat posisi kepala keluarga, ekspresinya juga berubah menjadi sangat gigih. Jackie Ye sudah berusia 80 tahun, mungkin suatu hari akan meninggal. Sebelum dia meninggal, hanya mendapatkan identitas penerus kepala keluarga baru aman. Untuknya, Jackson Ye sudah sepenuhnya kehilangan kekuasaan, satu-satunya ancaman hanya Kalista Ye. Jerry yang bisa mengampuni keluarga Ye karena lesikin, bukankah itu berarti bila suatu hari Kalista Ye ingin menguasai keluarga Ye, Jerry yang juga akan bertarung untuknya. Karena begitu, maka Jerry yang harus mati. Teringat ini, tatapan Fernando Ye penuh ekspresi gila. Mulai hari ini, bila ada yang berani menyinggung Jerry yang lagi, maka akan dikeluarkan dari keluarga, selamanya tidak boleh melangkah satu langkah pun ke kota Yan. Jackie Ye tiba-tiba berkata dengan ekspresi serius. Selanjutnya, tatapannya menatap ke arah Kalista Ye, berkata dengan ekspresi rumit, "Aku tahu, kamu selama ini ingin mendapatkan kekuasaan keluarga Ye. Hari ini, aku memberimu satu kesempatan untuk berkuasa." Begitu ucapan ini keluar, semua orang keluarga Ye terkejut. Kepala keluarga berencana mewariskan posisi kepala keluarga pada Kalista Ye. Bila sungguh seperti ini, Kalista Ye akan menjadi wanita pertama dalam sejarah yang mewarisi posisi kepala keluarga di antara 8 keluarga besar kota Yan. Ekspresi Kalista Ye juga terlihat bersemangat, bergegas berkata, "Ayah, silakan Anda memberi perintah. Aku memberimu waktu setengah bulan, pulihkan hubungan keluarga Ye dan Jerry Yang, asal kamu bisa melakukannya, maka kamu akan menjadi calon kepala keluarga Ye," kata Jackie Ye dengan suara berat. "Ayah tenang saja, aku pasti akan berusaha sebisa mungkin," Kalista Ye berkata dengan ekspresi sungguh-sungguh, namun rasa bersemangat di dalam hatinya bertambah berkali lipat. Dia tahu kelemahan Jerry yang adalah lesikin, asal dirinya bisa memulihkan hubungannya dengan lesikin, sama saja memulihkan hubungan keluarga Ye dengan Jerry Yang. Hati Fernando Ye mencelos, benar saja, Jackie Ye berencana menyerahkan posisi pada Kalista Ye. Semuanya karena Jerry Yang, bila bukan karena dia, posisi kepala keluarga Ye bagaimana mungkin jatuh ke tangan seorang wanita. Pesta ulang tahun dibatalkan, semuanya bubar. Setelah selesai bicara, di bawah papahan dua master, Jackie Ye meninggalkan aula perjamuan. Setelah Fernando Ye kembali ke tempat tinggalnya, yang pertama dia lakukan adalah menelepon. Dengan cepat, orang di ujung telepon menerima. "Tuan ke-8, orang yang membunuh Tuan 9 sudah tiba di kota Yan, barusan meninggalkan kediaman keluarga Ye," Fernando Ye berkata dengan nada bicara hormat. Setelah menutup telepon, wajah Fernando Ye penuh dengan ekspresi bengis, menggertakkan gigi berkata, "Walaupun kamu lebih kuat lagi, bagaimana mungkin menjadi lawan orang di peringkat ke-8 Asosiasi Bela Diri?" Dulu di acara Asosiasi Bela Diri Jiangping, setelah menyaksikan sendiri Jerry yang membunuh peringkat ke-9 Asosiasi Bela Diri itu, Fernando Ye sudah mulai merencanakan merebut kekuasaan. Awalnya, dia berencana menelepon setelah Jerry yang membunuh Jackson Ye. Begitu Jackson Ye meninggal, Jerry yang pasti tidak akan melepaskannya. Namun yang tidak disangka adalah, Jerry yang tidak disangka tidak membunuh Jackson Ye, sebaliknya menunjukkan kemampuan sehebat ini. Karena begitu, maka hanya meminta bantuan Asosiasi Bela Diri membunuh Jerry Yang. Bersambung.